Jangan pernah kasih remote kehidupan lo Ke orang ke lain. orang lain. Masa lalu udah terjadi. Iya. Kita hidup di masa sekarang untuk masa depan kan, bukan untuk masa lalu kan gitu loh. Betul. Jadi bikinlah masa sekarang yang lebih baik. Laki-laki itu suka kayak ngelebih-lebihin data, tau gak sih lo gitu? Oh, too much information. Too much information. Nah, sedangkan perempuan itu melebih-lebihkan rasa. Tips buat orang-orang yang gimana sih cara biar bisa menebus kesalahannya gitu, Coach. Sebenarnya kesalahan itu bisa ditebus apa enggak sih? Kita tuh memang harus cari pasangan yang sepadan dengan kita nggak sih? Maksudnya sepadan tuh kayak lama-lama kan kita belajar dari masa lalu gitu. Misalnya kita pertama kali kita dapat pasangan yang ternyata suka minta dibayarin gitu ya. Terus tiba-tiba setelah ininya, oh gue nggak mau lagi nih dapat pasangan yang dibayarin. Itu emang kita harus cari yang sepadan dengan kita kah? Atau balik lagi ke orang masing-masing gitu kalau itu? Ini prinsip gue. Prinsip, coba. Jangan pernah nyari pasangan. Ada kan orang yang gue nggak mau pacaran, gue mau langsung nikah aja. Sebenarnya punya pacar itu penting nggak? Kalau menurut gue pribadi nih ya, Gimana sih caranya untuk kita tuh bisa menghargai diri kita karena adanya masa lalu? gue selalu bertanya sama diri gue, Kan banyak, setiap orang itu kan pasti punya masa lalu ya kan. Ada yang masa lalunya punya banyak kesalahan, ada yang bahagia, ada yang sedih ya kan. Terus ada juga nih yang nggak mau nih ngebahas tentang masa lalunya mereka biasanya. Sebenarnya Coach, kalau menurut Coach sendiri nih, kita tuh baik nggak sih untuk ngebahas masa lalu, Coach? ngebahas masa lalu sama siapa nih sebenarnya gitu. Sama siapapun, masa lalu tentang mungkin masa kecil atau tentang hubungan di masa lalu. Gimana, Coach? Kalau misalnya untuk masalah masa kecil lo sama pasangan lo, ya oke aja. Tapi kalau misalnya ngebahas tentang masa lalu lo bersama mantan lo, misalnya ya kan gitu, ngebahas ke pacar yang baru, mendingan jangan deh gitu. Kita harus hargai perasaan pasangan lo gak sih gitu. Oke, tapi kalau Gitu. ditanya gimana, Coach? Misalnya tanya, lo sama masa lalu dulu pernah kesini nggak gitu? Kan biasanya perempuan-perempuan nih suka banyak yang penasaran, kepo nih kehidupan pasangan laki-lakinya gitu. Silakan tanya. Perlu nggak gue jawab? Ya kan aku cuma nanya gitu. Kamu cemburu ya gitu? Oh, jadi cowoknya harus ngomong gitu? Iya, takutnya tuh seperti itu gitu loh. Dia itu memancing pertanyaan yang akan membuat dia cemburu dan hubungan lo itu jadi nggak nyaman banget sih hari ini gitu. Jadi kayak gitu, tau gak sih lo? Itu sih. Tapi menurut Coach sendiri, ada nggak sih beberapa mungkin laki-laki yang malah seneng nih ditanyain tentang masa lalunya. Jadi dia kayak semakin semangat untuk ngasih tahu, oh iya aku dulu di sini, aku dulu ngabisin uang segini. Ada nggak sih, Coach? Umumnya sih banyak yang kayak gitu ya. Banyak yang kayak Banyak gitu. yang kayak Itu gitu. dia sakit apa gimana, Bang? Nggak juga sih gitu. Kadang laki-laki itu suka kayak ngelebih-lebihin data, tau gak sih lo gitu? Oh, too much information. Too much information. Nah, sedangkan perempuan itu melebih-lebihkan rasa. Hah? Itu kayak aduh, tau gak sih rasa sakitnya tuh aduh gitu. Oh, gitu. Terus hiperbola gitu. hiperbola Oh, gitu oke. loh. Nah, cuman perbedaannya itu adalah di data dan di rasa gitu loh. Itu doang gitu. Jadi kalau misalnya kita membicarakan sesuatu hal tentang masa lalu sama pasangan kita masa lalu ke yang baru, itu kayaknya akan bikin hubungan lo dan kondisi emosi pasangan lo itu juga akan nggak jadi nggak better. Proses hidup orang itu kan berbeda-beda ya, Coach. Tapi ada nggak sih memang orang itu yang mereka berkomitmen untuk ya udah kita saling terbuka aja nih tentang masa lalu. Itu sebenarnya bagus nggak sih, Coach? buat Kalau hubungan? misalnya komitmennya seperti itu, oke-oke aja sih. Tapi cuman kalau untuk di pacaran, mending nggak usah deh. Oh, gitu. Karena lu juga belum tentu jadi merit sama dia, ya kan gitu. Kalau pas pacaran nggak usah. Jangan deh. Menarik, guys. Berarti kalau pas pacaran nggak usah, tapi pas di hubungan pernikahan boleh nih. Udah mau merit, kalau dia minta, oke, kita buka. Tapi kalau lu pun nggak nyaman, nggak usah. Karena itu udah jadi masa lalu gitu. Sorry ya, gue nggak bisa ceritain masa lalu gue, karena itu terlalu menyakitkan buat gue. Gue takutnya gue nggak kuat. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Nah, kalau Coach Satria sendiri gimana nih? Kalau di hubungan tuh Coach Satria tipe yang seperti apa? Lebih yang suka terbuka dengan masa lalu atau yang nggak usah dibahas deh masa lalunya? Iya, gue lebih suka itu. Oh gitu. Tapi kalau nggak suka dibahas. oh oke. Jadi tapi sering ketemunya sama pasangan yang seperti apa nih, Coach? Yang sebelum-sebelumnya? Ini Kebetulan- kita lagi bahas masa lalu loh, BTW. Kebetulan sama sih. Yang yang- satu frekuensi sih. yang tidak suka Tidak suka ngebahas ngebahas masa masa lalu. Itu aja sih. Berarti ribet banget dong kalau misalnya Coach Satria pernah nggak ketemu nih sama orang yang ternyata dia lebih suka ngebahas tentang kayak enak nih ngebahas masa lalu gitu. Masa lalu tuh sejarah yang ya udah nggak akan terulang lagi gitu loh. Hanya untuk dikenang, tapi kadang terlalu menyakitkan untuk diceritakan gitu loh. Kan kalau masa lalu itu kan yang biasanya tuh bisa, menurut Coach ini nggak nyambung nggak? Masa lalu itu yang menentukan gimana cara kita marah, cara kita bersembunyi di dalam hidup gitu. Itu berpengaruh nggak sih, Coach, sama adanya masa lalu? Jadi kayak hari ini dia bisa marah kayak, maksudnya cara dia marah. Jadi trauma gitu ya. Iya, itu berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Banyak nih dari kita nih ya gitu. Hidup di masa sekarang, tapi feeling dan pikirannya itu di masa lalu. Masih banyak yang kayak gitu ya? Masih banyak yang kayak Jadi gitu. sebenarnya
untuk berhubungan itu, baiknya itu kita sudah selesai dengan diri kita masing-masing dong, gitu maksudnya. Nggak ada orang yang bener-bener selesai sama dirinya gitu loh. Nggak ada loh, men. Nggak ada, men, gitu. Karena setiap orang pasti akan bertumbuh dewasa, ya kan? Otomatis semuanya itu akan selalu baru dan baru gitu Setiap loh. hari itu ya? Pasti setiap Jadi hari. kayak misalnya hari ini gue bilang, oh, kayaknya gue lebih suka sama pasangan yang kayak gini deh, gitu. Ah, Misalnya A gitu. Tapi ntar berapa tahun kemudian bisa jadi gue berubah dong. Bisa jadi berubah. Oh, berarti nggak salah dong kalau misalnya tiba-tiba nih kayak, kok kamu berubah ngomongnya? Ada suka tuh pasangan yang suka, kok kamu sekarang berubah? Berarti nggak apa-apa dong coach dalam hubungan ada perubahan itu. Atau gimana? Pasti. Karena balik lagi waktu itu gue pernah ngobrol ya sama lo ya Iya, gitu. Perubahan itu adalah karakter dari waktu gitu. Selama waktu berjalan, perubahan itu kan selalu ada gitu loh. Pasti lebih ke situ gitu. Cuman perubahannya ini yang baik atau enggak. Kan kayak gitu kan. Makanya ditanyain, kok lu sekarang berubah sih gitu. Berarti perubahan yang dia lakukan mungkin tidak bikin nyaman pasangannya. Bisa jadi itu seperti itu gitu loh. Benar. Nah, biasanya nih coach di dalam hubungan nih, di dalam hubungan kan biasanya kalau kita ngebahas tentang masa lalu nih ya guys, pasti ada nih pasangan yang waktu lagi pacaran nih, di tahun keberapa ternyata dia kepergok selingkuh nih misalnya gitu. Itu kan bagian dari masa lalu nih. Nah, gimana nih coach, menurut coach gimana sih cara menghadapinya supaya si pasangan yang satunya itu tidak mengungkit terus gitu. Kan pasti dalam hubungan yang namanya itu pernah terjadi di masa lalu kan, kita yang perempuan atau misalnya yang laki-laki yang pernah diselingkuhin, kita kayak ke-recall terus nih. Itu baiknya mendingan udahan aja mereka atau tetap dilanjutin terus saling respect aja coach? Kalau itu bener-bener sangat, kalau misalnya kayak gini, dia teringat masa lalunya tuh, masa lalu pasangannya, dan itu terngiang-ngiang. Tapi sini konteksnya bukan married ya, masih pacaran aja ya gitu. Dan lu udah ngerasa udah rasa nggak nyaman dan terganggu, mendingan lo off. Mendingan lo off. Udah putar balik aja deh gitu. Sebelum nikah nih. Bener, daripada itu nikah nggak bisa diterusin. putar balik ya? Sulit. Waduh. Sulit guys, kalau nikah tuh udah nggak bisa putar balik guys ternyata. Karena kita harus mencintain orang itu apa adanya dan ada apanya gitu loh. Ada apanya itu pasti beserta masa lalunya yang diungkap atau tidak diungkap, ya nggak sih lo gitu. Jadi kita kalau mau nikahin orang tuh kita harus nikahin masa lalunya juga ya? Pasti. Menerima apa tidak, ya kan gitu. Oh, jadi kalau pernikahan itu tentang kita bisa menerima dia atau tidak ya? Bener. Oh, jadi coach boleh di-highlight lagi nggak sih kayak sebenarnya masa lalu itu buat coach Satria itu apa sih? Masa lalu itu sejarah, masa lalu itu pelajaran, dan masa lalu itu nggak selalu berulang. Nah, terus tadi kita ngebahas tentang kesalahan juga nih. Kan kesalahan kan adalah bagian dari masa lalu juga ya coach. Tips buat orang-orang yang gimana sih cara biar bisa menebus kesalahannya gitu coach. Sebenarnya kesalahan itu bisa ditebus apa enggak sih? Mungkin gue nggak terlalu suka dengan kata ditebus ya, karena terkesan berhutang. Iya kan gitu loh. Kesalahan masa lalu bisa diperbaiki di masa sekarang. Untuk menciptakan masa depan, walaupun itu akan disebut masa sekarang juga yang lebih baik. Masa lalu itu berpengaruh untuk masa depan supaya kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Bener. Gitu. Masa lalu udah terjadi. Yeah. Kita hidup di masa sekarang untuk masa depan kan, bukan untuk masa lalu kan. Betul. Gitu loh. Jadi bikinlah masa sekarang yang lebih baik. Tapi sebenarnya secara teori itu mudah ya coach ya. Secara kata ya, iya, secara kata itu kayaknya gampang ya, gitu. Gampang kita untuk kayak, iya udah kita hidup aja di masa sekarang, masa lalu adalah masa lalu. Cuman ada nggak sih coach tips yang bener-bener tuh kayak gimana nih biar kita tuh bener-bener nggak hidup di masa lalu terus? Healing. 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 Lo bisa ke profesional, lo bisa ceritain tentang permasalahan pribadi lo. Nah di sana akan ada solusi untuk lo gitu loh. Karena sebenarnya jujur ya, relationship coach itu bukan ngurusin hal-hal yang seperti itu. Dia cuman teman untuk lo berdiskusi tentang relationship lo. Bertukar gitu. pikiran. Bertukar pikiran gitu loh. Bukan tempat untuk cari solusi. Bukan. Solusi berarti balik sini dong. Bener. Kayak lo punya masalah, gue akan temenin lo cari solusi. Gitu loh. Jadi teman untuk mencari solusi. Bener, gitu. Tapi berarti banyak orang yang ini dong salah kaprah terhadap relationship coach. Bener, karena relationship coach itu beda sama psikolog, sama hipnoterapi, psikiater, itu beda. Relationship coach ini nggak ngurusin kejiwaan orang. Beda banget. Nggak ngurusin luka batin orang gitu loh. Kayak kemarin gue cerita gitu, lo sakit terus lo ke dokter umum pertamanya kan, habis di dokter umum didiagnosa, coba deh lo cek gula darah lo deh, terus abis itu lo coba deh cek rekam jantung lo deh, lo kan pasti ke tempat yang berbeda kan sebenarnya kan, betul. gitu loh. Oh
gitu ya. Jadi Yo. bener-bener dia nge-coach lah ya. Ini kayak, ya gue ngarahin untuk kayak gini. Kita udah tukar pikiran lah bener. sebagai kayak seorang temen aja Benar. gitu ya. Dan relationship coach itu harus belajar tentang karakter kliennya ini seperti apa gitu loh. Karena pasti treatmentnya beda-beda tuh ya. Beda-beda. Tadi seru banget tuh coach ngomongin tentang healing. Vera mau nanya deh, sebenarnya kalau healing sendiri itu akan cuma bisa dilakukan sekali doang atau healing tuh sebenarnya seumur hidup kita akan selalu healing gitu? Healing itu berproses. Jadi bagian dari proses juga Bagian itu? dari proses. Nggak bisa kita datang ke satu profesional misalnya, terus kita mau healing, sekali ketemu udah sembuh. Nggak seperti itu. Ke psikiater pun juga nggak seperti itu gitu loh. Kan kita juga harus bedain antara healing dan refreshing. Itu kan beda gitu loh. Soalnya ya. sekarang banyak yang terjebak di kata-kata healing nih coach. Gimana nih? Bener banyak orang banget. yang kayak, gue mau healing dulu, tapi balik ternyata tetap stres tuh. Itu pesannya apa tuh coach? Buat orang-orang yang salah. Kayak penggunaan kata itu kenapa sekarang suka salah diartikan gitu ya coach? Bener-bener. Mungkin rajin-rajin baca kamus bahasa Indonesia ya gitu loh. Rajin-rajin lah kalian baca kamus bahasa Indonesia ya. Karena healing sama apa coach? refreshing itu itu beda. sesuatu yang berbeda guys. Kalau refreshing tuh jalan-jalan aja ya coach? Yap. Kayak healing, tapi bagian dari healing juga nggak sih coach? Kalau misalnya kita datang ke relationship coach gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Nggak bagian dari healing? Enggak juga bagian dari healing. Karena beda lagi skupnya gitu loh. Kalau healing berarti kan istilahnya mental lo agak sedikit ada tekanan mungkin gitu. Ada masalah sama perasaan lo gitu. Di situ lo cuman bisa cerita sama gue sebagai relationship coach umumnya aja. Habis itu nanti gue akan cari benang merahnya. Oh, lo sebenarnya nih ada masalah di ketika hubungan lo yang pertama atau yang kedua misalnya, itu yang akan ngefek ke hubungan lo yang sekarang gitu loh. Cerita kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya Baru aja. abis itu nanti lu ini lagi ya coach? Bener. Kalau misalnya lo olah untuk lagi gitu. bener. Kalau misalnya untuk masalah kayak penyembuhan mental, silakan ke profesional yang lain. Lebih profesional. Iya, betul. Tapi ada nggak coach permasalahan di klien lo nih yang kayak masih terjebak ternyata dia di masa lalu? Banyak pasti ya? Banyak sih. Yang paling unik deh coach, coba ceritain deh ke teman-teman kita. Yang paling unik tentang masa lalu yang gitu. udah married sekarang. Sekarang dia udah married, cuman dia nggak puas dengan pernikahannya sekarang. Terus dia menginginkan andaikan saja gue married sama yang dulu. Wah. Gitu loh. Gimana? Mungkin itu bisa lebih better gitu. Padahal kan belum tentu coach, kalau pasangannya diganti belum tentu kan? Karena dia nggak sadar ya gitu, nggak sadar kalau nggak ada hubungan yang sempurna, nggak ada men, nggak ada hubungan yang diulang kalimatnya, nggak ada hubungan yang sempurna guys. Yep, tidak ada hubungan yang sempurna, yang ada adalah hubungan yang terus bertumbuh dengan proses. Jadi kita harus sama-sama bertumbuh ya dengan pasangan kita. Kalau nggak bertumbuh berarti tinggalin aja ya coach. Ya nggak juga sih, nggak juga. Bertumbuh pun juga bertumbuh bersama ya gitu, nggak bisa bertumbuh sendiri-sendiri tuh nggak bisa. Misalnya ada seseorang dia tuh punya masa lalu sebelumnya dengan masa lalu yang sebelumnya tuh dia cocok nih berpartner dalam bekerja gitu misalnya. Tapi ternyata di pasangan yang setelah ini pasangannya sama-sama baik gitu. Tapi ternyata tidak bisa berpartner dalam kerja. Itu sebenarnya ada salah di mindsetnya atau gimana sih? Apa sebenarnya namanya pasangan itu tuh harus bisa berpartner untuk segalanya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi kayak kalau misalnya misalnya sebelumnya gue cocok nih sama dia karena dia segala sesuatunya udah cocok sama gue, apalagi di bisnis pun gue cocok gitu. Tapi di pasangan gue yang sebelumnya karena ada nih coach masalah yang kayak gini. Gitu. Nah tapi pas lu ngerasa hubungan lu cocok sama yang ini, kenapa lu putus? Iya kan gitu loh, kenapa lu putus? Ya. Kenapa dia putus ya? Sama bukan berarti cocok kan gitu. Iya, yang ada adalah selaras. Perbedaan itu ada untuk diselaraskan. Kita tuh memang harus cari pasangan yang sepadan dengan kita nggak sih? Maksudnya sepadan tuh kayak lama-lama kan kita belajar dari masa lalu gitu. Misalnya kita pertama kali kita dapat pasangan yang ternyata suka minta dibayarin gitu ya. Terus tiba-tiba setelah ininya, oh gue nggak mau lagi nih dapat pasangan yang dibayarin. Itu emang kita harus cari yang sepadan dengan kita kah atau balik lagi ke orang masing-masing gitu kalau itu? Ini prinsip gue. Prinsip coba. Jangan pernah nyari pasangan. Jangan pernah cari pasangan. Jangan pernah cari pasangan. Wah gimana tuh maksudnya? Karena cepat atau lambat dia akan datang. Lu punya frekuensi A, lu kan menarik orang-orang yang frekuensinya sama seperti lo. Jadi untuk apa nyari-nyari pasangan? Karena nggak ada yang buang, men. Iya kan, nggak ada yang buang di jalan kan? Ngapain nyari? Kayak ada istilah gini, nyari duit. Iya kan gitu. Oh iya benar. Emang ada yang jatuh di mana itu duitnya dicari-cari gitu? Iya nggak sih lo gitu loh. Dia datang sendiri gitu. Pasti akan datang. Cuman dengan catatan, lo mudah ditemukan nggak? Oke. Ini anak-anak introvert nggak relate. Oh nggak relate. Nggak relate ya? Enggak juga. Maksudnya apa nih Kak, yang mudah ditemukan nih apa? Gitu? Oke, gue balik lagi bicara tentang jodoh aja lah ya gitu. Iya. Ada orang bilang jodoh itu dicari, no. Kalau menurut gue enggak, jodoh itu akan ditemukan gitu loh. Ada orang yang nyari nanti, dan lo siaplah ditemukan gitu.
dan mudahlah lo ditemukan. Pantes ada kalimat-kalimat jodoh nggak kemana. Jodoh gitu. nggak kemana Oh, gitu loh. Ya, Kadang ya, bisa menarik, jadi menarik. ya pacar kita sekarang belum tentu jodoh kita tuh sebenarnya gitu Jadi loh. kan jodohnya orang. Ya kan? Jagain jodohnya orang. Bener. Sebenarnya masa lalu itu sebenarnya penting nggak sih? Coach? Kita penting nggak sih punya pasangan gitu? Ada kan orang yang gue nggak mau pacaran, gue mau langsung nikah aja. Gitu. Sebenarnya punya pacar itu penting nggak? Kalau menurut gue pribadi nih ya, Nah. setelah gue udah ngejalanin hidup ini sampai titik sekarang gitu ya, kalau menurut gue sih nggak terlalu penting ya? perlu banget. Ya. Serius beneran, karena gimana ya? Apa nggak ada bedanya gitu sebenarnya punya pacar sama nggak punya pacar gitu? Lo punya pacar untuk apa sih sebenarnya nih? Untuk merit, ya kan? Tapi di sisi lain kita tadi bilang ya kan, pacar kita sekarang aja belum tentu jodoh kita gitu loh. Betul. Ya kan? Jodoh itu dikasih, bukan Oke. dicari. Tapi banyak yang bilang gini, ya itu pembelajaran lah gitu. Kita jadi tahu nih, kita tuh pengennya apa sih di dalam hidup kita. Kita jadi tahu jodoh yang kita mau tuh seperti apa, standar kita tuh seperti apa gitu. Kita nggak pernah dapat jodoh yang kita mau, men. Tapi kita dapat jodoh yang Tuhan kasih. Yang menurut Tuhan terbaik buat lo. Walaupun di mata lo nggak perfect. Oke. Iya kan? Karena dia nggak perfect, lo nggak perfect, disitulah kalian bisa satu. Ketika lo perfect, dia nggak perfect, lo nggak akan bisa sama-sama. Nggak nyaman banget jadinya ya kan? Akhirnya kayak ada orang yang fokus nyari seseorang untuk jadi pasangan yang sama sama dia. Akhirnya dia tuh mencintai bayangannya dia sendiri gitu Oh loh. betul sih. Betul. Gitu. Padahal harus saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Harusnya begitu. Yap. Kayak baju lo sama rok lo kan beda bentuknya kan Oh, gitu. betul sih. Tapi pas dipakai serasi nggak sih? Iya betul. Gitu. Jadi saling melengkapi ya. Saling Benar, melengkapi. benar, benar. Maaf nih ya, kita mau nanya nih coach, kalau misalnya yang udah menikah terus tiba-tiba bercerai, terus ngomongnya nggak jodoh kayaknya gitu. Padahal kan mereka sudah menikah coach, itu gimana? Oke, gue pernah nonton film kungfu tau gak sih lo zaman dulu gitu ya kan? Kayaknya kita beda. Enggak, beneran. Gue pernah Beda nonton tahun film nih. kungfu zaman dulu. Jadi dia bilang gini, ada pertemuan, ada perpisahan dia bilang gitu. Ada Oke. pertemuan, ada perpisahan, oke. Setiap gue ketemu seseorang, itulah Tuhan menjodohkan gue sama dia. Ada jodohnya berteman, ada berjodoh sebagai pasangan hidup, ya kan? Ada berjodoh sebagai anak, ya kan? Banyak hal kan sebenarnya kan. Pas ketika lo berpisah berarti jodoh lo putus. Udah, lo ketemu dengan jodoh baru lagi. Oh gitu ya. Yes. Menarik ya. Jadi bukan, tapi ada juga yang langsung ketemu jodoh seumur hidup gitu Ada, ya. nah itu berarti ditakdirin Tuhan untuk jadi pasangan hidup lo, jodohnya itu sebagai pasangan hidup lo. Ada lagi kayak dijodohkan sama Tuhan sebagai teman. Ada lagi kan istilahnya kan Menarik gitu. ya, Jadi kata jodoh itu menurut gua pribadi itu luas banget gitu. Nggak hanya terfokus ke pasangan hidup ya kan, enggak. Oke, Banyak. tapi sebenarnya kalau tentang masa lalu itu semua, maksudnya tentang masa lalu, tentang percintaan dan lain-lain itu semua orang tuh punya prinsipnya pasti beda-beda ya. Coach? Beda-beda. Berdasarkan pengalaman hidup mereka. Bener, tapi cuman yang perlu digarisbawahi, kita juga harus sadar, kita ini sekarang lagi hidup di mana? Kita ini lagi ngejalanin hidup di mana? Masa sekarang kah? Apa sejarah masa lalu? Gitu men, dan kita nih hidup di masa sekarang untuk apa? Untuk masa depan kah? Atau untuk terus-menerus masa sekarang? Jadi tidak ada space dong untuk masa lalu sebenarnya gitu loh. Iya bener sih, bener. Silahkan kenang saja masa lalu gitu. Oh jadi masa lalu tuh hanya untuk kenangan. Hanya untuk dikenang, Hanya tapi untuk jangan pernah dikenang. meminta kembali lagi Oh, gitu, iya. karena itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada masa lalu datang, mendingan gimana tuh Coach? Ada masa lalu datang kayak gimana Misalnya tuh? kayak, Mantan pacar gitu? iya kayak gitu misalnya tuh. Nanti itu misalnya dia katanya kan ada orang kan jodoh nggak kemana. jodoh nggak kemana, Nanti, heeh. nanti siapa tahu kalau misalnya kita jodoh kita bisa ketemu lagi. Dia, Ya kalimat template itu loh coach gitu. Misalnya ternyata mereka kembali lagi itu sebenarnya gimana? Itu kan orang masa lalu kan, Iya. yang datang di sekarang. Oke. Jadi adalah orang sekarang, bukan orang masa lalu Jadi gitu loh. jadi nggak ada tuh kalimat masa lalu datang kembali tuh Nggak nggak ada, ya? kalau nggak ada. Ceritanya cerita masa lalu lu bersama dia Ceritanya. gitu. Tapi pas ketemu sekarang adalah personal yang baru. Lu juga personal yang baru kan gitu. Pastinya ya. Kalau misalnya kalian bersatu, kalian akan bikin cerita yang baru, Oh, bukan cerita makanya- yang kemarin iya, lagi iya, gitu. benar. Makanya people change by the time ya. Ya, Selalu berubah setiap waktu betul ya. banget. Benar-benar. Nah, tadi ngomongin tentang masa lalu dan masa sekarang nih, Coach. Gimana sih caranya untuk kita tuh bisa menghargai diri kita karena adanya masa lalu? Gue selalu bertanya sama diri gue, hidup gue ini untuk apa? Hidup gue ini untuk siapa? Kenapa Tuhan nyiptain gue di dunia ini? Why? Di situ orang akan banyak pemikiran ya kan hasil dari perenungannya dia. Setelah lu udah paham tentang kenapa lo diciptakan di dunia ini, tugas lo apa, bla 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 gitu kan. Lu akan lebih objektif ngelihat waktu. Ngerti nggak sih lo Iya, gitu? benar. Tugas gue untuk di masa sekarang ini apa? Gue akan jalanin.
untuk masa depan gue yang lebih baik. Tapi itu berpengaruh nggak sih Coach karena adanya orang-orang di sekitar kita? Kayak maksudnya gini, kan banyak orang-orang tuh yang ngasih titik buat kita gitu, titik. Tapi ada juga orang yang ngasih koma buat kita gitu. Jadi kayak maksudnya titik tuh kayak, nih anak mah udah pasti nggak bakal ada masa depannya nih. Ini udah pasti rusak nih masa depannya. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang kayak, pasti masa depan lo baik, lo pasti akan nemuin yang terbaik. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih Coach? Orang-orang di sekitar kita tuh mempengaruhi kita di masa depan kita nanti gitu. Iya, pengaruh. Tapi cuman kayak gini, gue pernah diajarin sama mentor gue. Dia bilang kayak gini, jangan pernah kasih remote kehidupan lo ke orang lain. Lo kan gampang disetting tau gak sih lo gitu. Betul. Orang bilang lo gak akan ada masa depannya, pas ketika lo lagi drop, lo akan approve. Pas ketika lo lagi semangat, lo kan masa depan lo akan bagus, lo approve. Jadi lo kayak gak punya pendirian tau gak sih lo gitu loh. Itu, jangan pernah kasih remote kehidupan lo ke orang lain. Pegang, kendalikan. Jadi intinya masa lalu lu, masa depan lu, semuanya tuh tergantung sama hidup lu sendiri. Benar. Keren banget. Coach, thank you banget nih buat pembahasan Thank you, Fiona. masa lalu dan masa depan ya. Kita harus lebih menghargai diri kita ya guys di masa sekarang, karena ternyata masa lalu tuh untuk dikenang aja. Thank you ya guys buat obrolan hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.